Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah, moga-moga semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ralat ya, bahwa saya sekarang tinggal di Tambak Beras Jombang. Jadi di sini ditempati anak pertama saya, walaupun saya kadang-kadang ke sini. Yang kedua, sore itu adik kelas saya jauh. Abdurrahman sudah adik kelas saya. Guru saya adalah Syekh Ibrahim Akbar di Madinah. Sudah tua sekarang. Yang muridnya wis tua ini. Kalau saya sudah itu 4 tahun di bawah saya, kalau sore itu 8 tahun di bawah saya. Tapi katanya kok tua kono ya. Enggak ya, guyon. Tapi intinya bahwa saya benar yang penjenengan katakan bahwa saya tidak ridho kalau umat Islam itu saling mencerca. Beda ya beda, ngono ya ngono, neng aja ngono. Gak, bukan Wahabi ya bukan, gak apa-apa. Tapi jangan celah Wahabi. Bahkan Syiah pun saya punya teman banyak. Kalau dalam MTQ internasional sama-sama hakim, saya hakim dari Sunni, mereka hakim dari Syiah. Dan mereka qiraatnya Imam Asim, konsisten satu imam itu, dan bagus, hafal Quran banyak. Jadi kalaupun Syiah juga tidak sama dengan kita, ya tidak usah kita cerca ya. Kecuali beberapa Syiah yang ulat itu lain, tapi ya anggap aja tidak ada, gitu aja. Terima kasih panjenengan kerso hadir di majelis ini. Moga-moga ini menjadi jalan sebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Menjelang buka, kita sudah sepertiga jalan ya, entah 9 atau 10 hari, pokoknya wis ini hari Sabtu ya, 10 hari atau 11 ya. Kita sudah menjalani ujian dan penataran, yang penatarnya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, dan pengawasnya adalah para malaikat, sehingga kita bisa merasakan latihan mental, latihan iman, latihan ibadah, latihan muamalah yang sempurna ya ini bulan ini, Ramadan ini. 11 bulan berikutnya nggak tahu saya, tapi yang jelas beberapa masjid yang saya ceramah itu jamaahnya sudah mulai berkurang, lain dengan hari pertama, kedua, ketiga itu. Sekarang sudah mulai ya maju dikit lah ya. Dan saya khawatir, tidak khawatir dengan Raudhatul Jannah, tapi khawatir kepada umat Islam ini kumat meneh gitu. Ramadan kita wapi sekepnya masjid, senangnya masjid, tapi mari Ramadan pelang jabar nenggak belas ya, jangan lah ya. Maka saya akan menjelaskan apa itu istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah satu itu lebih baik dari 1000 keramat. Pada satu keramat itu luar biasa. Ini benar-benar istiqomah itu yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30 itu inti maknanya adalah sungguh orang yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala Tuhanku dan istiqomah memenuhi apa yang menjadi tuntutan Allah Tuhanku, maka malaikat banyak. Kalau malak itu satu, kalau malaikah itu banyak, dan ini Allah yang menyatakan. Malaikat turun memberi
kabar gembira kepada kita, jangan gelisah, jangan susah, bergembira dengan surga yang dijanjikan. Rasulullah juga dawuh, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang baik itu yang konsisten, yang ajak, yang istiqomah walaupun sedikit. Yang dicintai Allah itu istiqomah walaupun tidak banyak, terus yo sak lembar pokoknya, tapi ajak, bukan kumat terus sak jus tapi mari Ramadan belas gak moco, ya jangan. Makanya saya ingin memberi contoh kepada jamaah saya di Al-Qadar itu, saya Ramadan karo gak Ramadan itu meh podo ae. Ya setelah sholat subuh ya begitu, nanti sih Pak Sam yang tahu ya, tak tahu bahwa Pak Sam sering di belakang saya itu. Jadi ya begitu Pak Sam, saya di Ramadan ya seperti itu, nanti di luar Ramadan ya seperti itu lagi. Istiqomah, ajak, konsisten. Saya akan jelaskan soko guru, tiang-tiang napa pilar istiqomah. Ini dhuwure istiqomah sing ngisor iki ada soko gurunya lah. Soko gurunya ini yang harus kita usahakan untuk bisa terlaksana, bisa terwujud, nanti mesti istiqomah otomatis. Dan kalau sudah begitu, nikmat ibadah itu, tidak beban. Saya mohon maaf, saya ya nun sewu ya, di Nahdlatul Ulama itu ya memang teman saya Agil Sirot itu, kalaupun tidak menjadi pengurus, sekarang ini tidak menjadi pengurus sekarang dulu waktu Pak Hasim itu pengurus, tapi saya sungguh alhamdulillah iso dandani orang-orang NU yang rodok kebablasan dalam hal ya amaliyah. Bukan berarti saya tidak senang dengan amaliyah mereka, tapi berlebihan dalam amaliyah itu tidak bagus. Zikir, sholawat pengen 16.000, saungi nung kan ya kebangetan. Lambok sholawat itu tiap habis sholat 11 kali, berarti 5 kali 5 sholat kali 5 55 minimal itu. Tidak usah banyak-banyak. Rasulullah SAW juga tidak pernah memberi angka wirid itu lebih dari 100, tidak pernah. Kok 1000, 16.000? Enggak. Ada baca Fatihah tiap malam 313. Dan Fatihah kan Yesus itu. Nah, begitu itu kelihatannya baik, tapi kemungkinan juga dimasuki setan. Gak ikhlas. Jadi saya berharap kita semua dari NU, dari Muhammadiyah atau dari manapun, pokoknya umat Islam, kita bersaudara. Saya ingin kita coba menjadikan istiqomah sebagai pusat kegiatan kita. Apapun adalah istiqomah. Itu soko gurunya ada 5. Nanti kalau cukup waktu, kalau tidak cukup ya kapan-kapan. Intinya ada 5 hal yang harus kita ingat dan kita amalkan agar menjadi orang yang istiqomah. 1, muraqabah. Muraqabah itu mawas diri, sadar diri bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 2 malaikatnya. Masing-masing kita ini ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Bukan penjenengan terus Raqib Atid nggur loro terus nyawasi wong sak dunya, mboten. Masing-masing kita ada malaikat Raqib dan Atid. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Itu muraqabah, sadar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Ya seperti kita waktu puasa ini, penjenengan pomo ngelak itu haus, terus wudhunya jeding diwimple, gak ada saya ngeruh, wah ini penjenengan ngelek banyu
Gak wani kan? Mengapa tidak berani? Karena merasa bahwa ini diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi dua malaikatnya yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesadaran kita berada dalam pengawasan itu soko guru pertama, muraqabah namanya. Dan itu dalam tarekat apapun, tidak usah tarekat A, tarekat B, tarekat apapun, itu adalah pintu masuk. Penjenengan mau apapun, mau baik, harus sadar ini dulu. Ya kayak poso ini gitu. Poso ini betul-betul kita sadar diawasi Gusti Allah, sadar dilihat Gusti Allah, sadar didengar Gusti Allah, sadar diketahui Gusti Allah. Dan itu namanya muraqabah. Itu berat, tapi harus kita laksanakan. Kita usahakan bagaimana dalam hidup ini, poso enggak poso, dewi utawa karo ngakeh, dimanapun harus merasa bahwa diri ini diawasi Allah SWT, diketahui Allah SWT, dilihat Allah SWT, didengar Allah SWT, bahkan didukung oleh malaikat yang mencatat. Jadi catatan baik atau catatan buruk ada di lembaran malaikat. Dan nanti di surat Al-Kahfi disebutkan, nanti orang-orang sama terkejut, loh catatanku kok lengkap banget. Ya lengkap banget. Dan masing-masing akan mengalami hisab dan mizan, dan itu masanya tidak sebentar, minimal 40.000 tahun di padang mahsyar. 40.000 kan lagi tanggung agak lama. Kita hidup di dunia ini entah berapa ribu tahun, tapi yang jelas padang mahsyar itu 40 hari. 40 hari akhirat itu sama dengan 40.000 tahun, karena sehari sama dengan 1000 tahun. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri loh, bukan saya ngarang. Pun ben rodok cepet, muraqabah. Yang kedua muqarrabah. Muqarrabah itu PDKT, pendekatan. Pendekatan pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya bagaimana kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya DP dalam bahasa Jawanya, kepada Allah SWT, agar rahmat Allah, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selalu. Ya kadang-kadang saya juga malu sebenarnya mengatakan ya Rahman ya Rahim irhamna, itu agak malu. Wong wis dikasihani sakono suwene kok di irhamna. Enggak, maksudnya itu memperkuat bagaimana supaya kita ini dekat rahmat Allah SWT dengan banyak zikir, banyak sedekah, banyak berbuat baik. Itu namanya muqarrabah. Kalau kau dekat, Allah dekat. Kalau kau jauh, Allah jauh. Itu istilahnya bimbo ya, kira-kira. Ya memang benar. Jadi terserah kita semuanya di lauh mahfud diberi hak sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Saya punya potensi fujur, durhaka, takwa. Penjenengan sama, potensinya sama. Fir'aun ya sama, Abu Lahab ya sama, Namrud ya sama, di lauh mahfud. Kemudian turun ke Baitul Izzah, dilihat kita diberi potensi, kemampuan, baik pikiran, hati maupun raga, bisa ngambil, bisa tidak ngambil, dan seterusnya. Itu adalah hak otonomi kita. Kalau Allah SWT punya hak otoritas, tapi Allah SWT dengan keadilannya setelah memberi potensi itu lalu diserahkan pada manusia, pada otonomi manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kemampuan mengubah itu pada kita. Maka Rasulullah dawuh, ad-du'a yughayyiru takdir. Doa itu bisa mengubah takdir. Iya, memang di sana masih takdir. Ini saya dapat dari Mesir. Waktu di Indonesia enggak gini. Ini keterangan ini dari Mesir. Alhamdulillah. Nah, kemudian turun ke dunia sesuai perbuatan kita, namanya qadha, keputusan. Qadha yakdi qadhaan itu memutuskan.
keputusan Allah sesuai dengan tingkah laku masing-masing. Terus jangan menyangka Gusti Allah ya apa Abu Lahab ditakdir ngono, Fir'aun ditakdir ngono. Iya ditakdir sama, bisa taat bisa bejat atau maksiat. Tapi turun ke dunia tergantung pilihan kita, tergantung usaha kita, tergantung tawaran kita. Makanya kalau sakit harus berobat, siapa yang berobat ya berdoa. Dan gak ngono ya hasilnya ya tidak berobat, tidak berdoa, ya diputuskan sesuai usaha dan doa itu. Inilah makanya muqarrabah itu penting, karena untuk PDKT, merayu, mendekatkan diri DP kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam segala posisi, dalam segala keadaan, dimanapun kita dirahmati. Dua. Yang ketiga, mujahadah. Nah, ini berat ini, mujahadah ini ya sekarang ini juga. Pokoknya yang akan saya ceritakan 5 itu ada di sini, ada di Ramadan ini, supaya kita berlatih. Mujahadah itu serius mengendalikan nafsu, serius memerangi hawa. Nafsu itu bisa baik bisa tidak baik, kalau hawa itu jelek mesti. Nah, kita ini diberi potensi itu. Maka sebenarnya setan itu ada dua, setan eksternal dan setan internal. Kita semuanya itu membawa setan. Sebenarnya setan nafsu, bukan nafsu ya, hawa nafsu yang tepatnya. Allah SWT mengistilahkan hawa. Jadi kita sering nuduh, wah Ramadan setan dijirit. Iya, sing dijirit kono pihak jin. Apa ide gak dijirit itu? Terserah usaha kita. Bahkan setan itu ada 3 mestinya. Yang eksternal itu ada 2, manusia dan jin. Allah SWT yang dawuh di juz 8 itu, syayatinul jinni wal insi itu, setan, jin dan manusia. Kalau penjelasan pengen tahu setan manusia, tak tutui koruptor, itu pasti setan. Dosanya susah. Dengan syirik aja undi itu. Kalau syirik Allah bisa mau kerso memaafkan karena langsung kepada Allah. Nek korupsi ini minta maafnya harus kepada manusia dulu sebelum Allah SWT. Maka orang syirik kemudian bertobat mati, mungkin dosanya 0, berangkatnya dari 0. Nek wong korupsi, tidak bisa, harus dihitung dulu itu. Kalau belum dikembalikan pada negara, pada rakyat, susah memang. Pun niku mujahadah. Intinya adalah bagaimana kita mengelola diri ini, menasihati diri ini, agar setan, potensi setan kita tidak dominan. Ya kalau ya gak apa-apa. Kalau ya dosa titik-titik ya iyalah, menungso kok semuji lah. Tapi usahakan dikendalikan supaya menjadi spirit. Nafsu ini kalau dikendalikan menjadi semangat, menjadi spirit. Tapi tidak terkendali, yang gelambian. Sholat saja bisa tekon dinti, nek dikendalikan. Golek kunci ketemu yang sholat. Gak temu golek kunci, besok sholat temu. Nah, begini-begini ini yang tahu, yang bisa ya kita. Pramila menika monggo sareng-sareng berusaha mengendalikan diri. Fa amma man taha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, yang tidak bisa mengendalikan nafsu, wa atharul hayatad dunya, dan matre kedunyan, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini dawuh Gusti Allah. Tidak main-main. Dunia itu bagus kalau bisa kita kelola dengan baik sesuai tuntunan syariat. Gusti Allah malah dawuh teng surat Syura ayat 20. Kalau kalian mencari akhirat, oke, akan saya beri, bahkan saya tambah dunia. Tapi kalau kalian mencari dunia, oke, saya beri sebagian,
tapi akhirat tidak. Itu eksplisit, mungkin penjelasan baca di surat Syura ayat 20. Jadi bagaimana kita mengelola diri ini ya betul-betul penting gitu loh. Dunia ya dunia tapi aja nemen-nemen, dosa ya dosa tapi aja nemen-nemen, dan seterusnya. Siapa yang tidak senang dunia? Tapi kalau sampai asalnya hebat terus kemudian kayak irong 100 miliar meneng cep nih, enten tuh 2 orang itu teman saya, 2 orang idealis top, koyo-koyo dunia tidak aneh gitu, 100 miliar meneng cep malah memuji, padahal itu uang pasti uang korupsi. Nuwun sewu gajine kok presiden gajine uang piro gaji ini kan paling 200 juta kali 5 tahun 10 tahun ya yang kan hasil piro kok sampai ngekei uang loro 200 miliar, dan jelas itu wa atharul hayat dunya. Saya tidak mendoakan jelek, tidak mungkin saya mendoakan jelek, tapi menyesalkan yang selama ini diidolakan banyak orang kemudian tiba-tiba klenger ceklakep malah memuji. Sing dipuji Fir'aun, enggak Fir'aun bener loh. Saya pernah melihat Fir'aun estu, sungguh demi Allah saya di Mesir beberapa waktu yang lalu itu melihat patung Fir'aun, dibisiinnya bah kok persis ya, persis apa? Persis ekonomi, persis Pak. Iya, nek boten pecatus silahkan ke Mesir. Ya masih ya memang berupa patung berupa mumi usia 30 tahun lebih, tapi cara diuripne niku kira-kira ya mirip sapa ya mbuh. Saya bukan anti, saya kasihan pun enggak ketahuan. Tadi berapa? Ketiga ya, keempat sekarang muhasabah itu evaluasi diri, koreksi diri, introspeksi, dan itu yang bisa melaksanakan kita masing-masing, bukan ustadz, bukan saya, bukan penceramah ya istilahnya ceramah toh, tapi gak roh jerone atine masing-masing. Yang tahu jerone atine masing-masing ya panjenengan semua. Maka yang bisa mengoreksi diri ya panjenengan sendiri. Roh dosane piro, pahalane piro, iki mau nyang apa dan seterusnya. Muhasabah. Maka Sayyidina Umar menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Koreksilah dirimu sendiri sebelum kalian nanti dikoreksi di hari kiamat. Dan benar sebelum nanti tiba saatnya penghitungan dan penimbangan amal. Menghitung itu kuantitas, menimbang itu kualitas. Ada hisab dan mizan, itu di padang mahsyar. Tapi yang jelas kesadaran kita bahwa diri kita ini ya bisa baik dan bisa tidak baik, dan koreksi diri itu untuk mengendalikan. Allah Subhanahu wa taala dawuh innal hasanati yudhibna sayyi'at di surat Hud, itu akhir surat Hud, bahwa kebaikan-kebaikanmu bisa menghapus dosa-dosamu. Kebaikan apa mawon, pokoknya kita berbuat baik kan dilipatkan 10, dan berbuat jahat kan 1, gak nutut jani. Tapi nek berbuat baik kudu ikhlas, nek gak ikhlas juga ditompo, nek berbuat jahat gak ikhlas jadi ditompo. Memang iya, ketentuan agama memang begitu, di banyak ayat bahwa perbuatan baik lipat 10, perbuatan jelek tidak dilipatkan, dan perbuatan baik ini bisa menghapus dosa-dosa. Ya Nabi juga dawuh banyak sekali, tapi intinya ya kita sendiri kan yang tahu berapa baiknya. Insya Allah kalau hari ini ya baik semua lah. Yang saya ngomong itu kalau sudah di luar Ramadan apa cek iso gitu loh, karena ya aku dewi lah, saya sendiri juga harus koreksi diri selalu.
karena tidak ada yang sempurna manusia itu. Mestilah ada baiknya, ada buruknya, ada keplesetnya, ada tegennya, dan seterusnya. Ini penting untuk menjadi bagian tiang istiqomah, soko guru atau pilar istiqomah. Kalau sregep ngoreksi diri, insya Allah gak kebacut ya. Coro menyimpang itu gak adoh-adoh gitu loh. Karena sadar bahwa iki kebaikan saya ini harus bisa mengimbangi kejelekan saya. Pun terakhir, alhamdulillah bisa 5. Yang kelima ini yang terberat, mu'aqobah. Mu'aqobah itu sadar akibat, sadar resiko, bahwa semua perbuatan kita baik atau buruk itu berakibat untuk atau terhadap diri. Gusti Allah dawuh di Quran banyak sekali, antara lain di surat Al-Isra ayat 7 itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya itu untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi kalau kalian berbuat jahat, itu sesungguhnya juga jahati diri sendiri. Orang lain mungkin dapat kebaikan kita, orang lain mungkin dapat kejahatan kita, tapi yang pasti ada pada kita. Baik ya nimpa baik, jelek yang nimpa jelek. Makanya saya berulang kali sampaikan di Al-Qadar itu, jangan pernah berdoa jelek. Karena doa itu oleh Nabi SAW diberitakan kepada kita bahwa kalau kalian mendoakan baik untuk seseorang, maka doa itu akan dibawa oleh malaikat, diantarkan kepada yang didoakan, dan di sana dicegat oleh malaikat, dikembalikan pada saudara. Tapi kalau saudara berdoa jelek, bisa jadi malaikat malas ngantar. Tidak diantar doa jelek, belum tentu gitu loh maksudnya. Doa jelek pada saudara, karena umumnya tidak ikhlas ya. Tapi yang pasti doa jelek itu ditangkap oleh malaikat dan dikembalikan pada saudara. Terus penjenengan kita semua ini mendoakan jelek sama dengan mendoakan jelek untuk diri sendiri, mendoakan baik sama dengan mendoakan baik untuk diri sendiri. Maka saya larang santri-santri saya, jangan pernah berdoa jelek. Kalaupun mentok gak terima tenan, serahkan pada Allah. Ya Allah, saya mohon keadilan. Ngono wae wis gak usah dongakne lah, muga-muga tabrak truk. Nek ketabrak iya kok, nek malaikat gelem ngantar rono. Lah nek malaikat rono jelas ngantar ini. Itu namanya hukum garbu ta'ala itu. Dalam agama lain disebut hukum karma. Dalam agama kita disebut hukum keadilan. Ya ini hukum keadilan itu. Seorang profesor dulu, ya sekarang pasti profesor, dulu belum masuk Islam, Jepang, tapi insya Allah sekarang sudah Muslim, namanya Profesor Dr. Murakami. Beliau ahli kesehatan, mengadakan survei dan penelitian tentang kesehatan, kemudian nulis jurnal kesehatan, dan jurnal itu diserahkan kepada tim Nobel, dan akhirnya beliau yang menang. Profesor Dr. Murakami penerima hadiah Nobel Kesehatan karena penelitian ini berbasis Al-Isra ayat 7 itu. Saya bukan ahli kesehatan, tapi saya mengutip beliau, dan ini sudah pernah dikutip di disertasi di Indonesia, bahwa gini ya, orang agama apapun pokoknya berbuat baik, apa saja kebaikannya, itu pasti sistem hormonalnya membentuk positif gen positif. Gen positif itu gampangnya omong, orang kalau sehat gak gampang sakit, kalau sakit gampang sembuh. Niku gen positif, akibat perbuatan baik kita. Tapi kalau orang berbuat jelek, walaupun tidak sadar, tidak mau, tidak diniati, tetap sistem hormonalnya secara otomatis membentuk
negatif gen negatif. Gen negatif itu wong kalau sehat gampang loro, nek loro angel sembuh. Wis mun niku lek ben gampang dieling-eling. Bahasane rada angel, bahasane Murakami, tapi intinya ngoten. Jadi kita ini sadar ndak sadar, mau ndak mau, perbuatan kita ini balik yang wae, baik maupun buruk. Ini Al-Quran kemudian diteliti oleh Murakami dan mendapat hadiah Nobel, menjadi kebenaran internasional lintas agama. Tapi nggih mboten pareng nek wong loro wah kon berarti gen negatif, mboten pareng ngoten nggih wadanan mboten. Jadi kalau ada orang sakit ya mungkin sakit, orang loro ya ben tompo. Jadi inti bukan untuk ejek-ejekan enggak, tapi intinya bagaimana kita mengelola diri ini agar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu mantul kebaikan pada diri kita. Kalaupun kalau ada jeleknya, ada negatifnya, ya manusiawi, tapi hendaknya banyak baiknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak, kalau saya mengutip ayat banyak. Memang sudah banyak peneliti Jepang, Barat, Korea, Eropa yang neliti Al-Quran itu menjadi ilmu. Banyak sekali penelitian, ada terapi syukur, ada terapi memaafkan, dan macam-macam. Ada itu kalau Barat berdasarkan penelitian, kalau kita berdasarkan ayat ya. Ayatnya kadang-kadang gak sadar. Tapi yang terpenting adalah mari kita jadikan Ramadan ini sebagai lahan latihan untuk membuat istiqomah, yaitu dengan muraqabah, muqarrabah, mujahadah, muhasabah, dan muaqabah. Kalau 5 ini terlaksana, dan insya Allah banyak terlaksananya kalau di bulan Ramadan, maka insya Allah istiqomah itu akan terwujud dan menjadikan kita enteng ibadah. Enteng ya, enteng ringannya, enteng ibadah, senang ibadah, dan tidak begitu berminat untuk maksiat. Inilah takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu takwa sing ngeten iki, takwa sing baling susu ngeten iki. Gak terus sak bulan Ramadan wis yang menjadi jamaah merasa wis takwa, terus lah aku wis takwa kok, utangku panggae, utangku ngisal, berarti ketakwaannya belum diakui. Pokoknya ngeten, gampang rumus untuk koreksi diri. Kalau hidup kita susah, berarti diri kita harus dikoreksi oleh masing-masing. Sebab Allah sudah berjanji bahwa orang siapapun yang bertakwa maka akan dimudahkan jalannya dan dimurahkan rezekinya. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Bahkan ada lagi banyak, terusnya pokoknya bertakwa. Tapi intinya bahwa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pasti terwujud, tergantung kita menawarnya. Baik, masih ada waktu 10 menit, kalau memang jawab silahkan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan berita yang viral, Nggih. Lembaga Wakaf dan Zakat Indonesia ini akan membuka program MPG, yang mana program MPG ini banyak tentang korupsinya besar. Karena itu kalau memang menurut saya tidak tepat, seharusnya MUI, PBNU atau PU Muhammadiyah akan bersuara keras. Terima kasih. Baik, saya tidak tahu tentang MPG ada korupsi atau tidak, tapi yang jelas saya sudah tahu sahabat saya Nasaruddin Umar itu menyatakan tentang zakat seperti itu, dan mengelola zakat, infak, wakaf akan digunakan sebagiannya untuk
MBG jelas melanggar, tidak boleh. Zakat itu ada peruntukannya sendiri, apalagi fidyah itu jelas untuk fakir miskin. Nah, MBG kan orang kaya juga dapat, orang non muslim juga dapat, padahal zakat itu hanya untuk orang Islam, tidak boleh untuk non muslim. Kalau kurban memang boleh, korban itu untuk orang non muslim pareng, untuk orang kaya pareng, tapi zakat itu ya 8 itu untuk 8 asnaf itu. Maka ini ya akan saya berusaha bagaimana ikut memperingatkan pemerintah. Gak pengen roboh ya silakan, jangan macam-macam. Terus terang rakyat sudah kesel ya, menteri ini kayak itu sahabat saya terus terang yang menggantikan saya sebagai IPIM. Saya dulu ketua umum IPIM, Imam Masjid Indonesia, digantikan oleh Nasaruddin. Dia sekarang jadi menteri, entah IPIM-nya tidak terpelihara, tapi iya nyeleneh. Pejabat publik itu boleh diomongkan, boleh, bukan ngerasani itu. Kalau gak keren ngerasani gak usah jadi pejabat publik. Ini mujaharoh namanya. Ada 6 hal yang boleh ngerasani, salah satunya orang yang menjadi pejabat publik. Jadi terus terang MBG dananya sangat besar. Kabarnya akan pakai dana Ziswaf niku. Nah, Ziswaf itu kan peruntukannya berbeda. Maka ya saya harus menentang, dan saya mesti komunikasi dengan semua teman-teman. Ya terus terang sebenarnya kita masih ingin berbaik sangka kepada Pak Prabowo. Kita tunggu 1 tahun kok cek ini. Wingi saya ketemu dengan tokoh-tokoh itu, ya sabar dulu ya. Oke, sabar, aku jalan ya sebutan sabar. Mahasiswa juga sudah berteriak. Malah berita terakhir nanti tahun kedua itu akan digantikan oleh wakil presiden, dan beliau menyatakan mundur. Itu kabar burung, wallahu alam. Tapi yang jelas ini harus kita hadapi, kita lawan dengan segala cara. Mudah-mudahan rakyat bisa kompak. Ngoten nggih. Wonten malih. Yeah. Kemarin ada tetangga itu meninggal secara mendadak. Terus kemudian ahli warisnya, anaknya itu datang ke rumah saya menanyakan, ya saya nggak bisa menjawab. Tanyanya begini, apakah saya harus membayar fidyah untuk ayah saya? Dan yang kedua, apakah saya harus membayar zakat fitrah untuk ayah saya yang meninggal kemarin? Itu pertanyaan saya bisa jawab. Itu muslim nggih? Muslim. Ngeten. Kalau beliau sakitnya sudah punya tanggungan puasa, berarti meninggalnya misalnya hari ke-9, berarti 9 hari kan, itu wajib dibayar fidyah atau dikodok oleh ahli waris. Lebih afdal memang dikodok. Nabi dawuh dikodok. Puasa loh ya, kalau sholat tidak boleh, kalau puasa boleh dikodok atas nama almarhum sebanyak 9 hari. Kalau males ya wes dibayar fidyah 1 hari 7 on atau 1 mud, atau digenapkan 1 kilo beras. Atau kalau diuangkan ya pinten legene beras ini pinten 1 kilo. Gampangannya di Molah Sewu pamane. Mboten. Ya 9 hari aja. Karena yang sudah meninggal itu sudah tidak wajib dia puasa. Tapi napa niku setunggalnya apa? Zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah mboten bayar. Sebab zakat fitrah itu hanya wajib, hukumnya wajib ya. Kalau sudah masuk maghribnya Idul Fitri, misalnya meninggalnya Isya ya misalnya, maka dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau ini kan sebelumnya, hari ke-29 wafat belum wajib. Baru sunat bayar boleh atau sunnah itu selama Ramadan ini. Tapi yang wajib itu ketika matahari sudah terbenam
sebelum sholat Id kok meninggal dalam waktu itu, maka dia harus dibayarkan zakat fitrahnya ya sebesar 3 kilo itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya sebelum itu tidak wajib. Ya. Jelas nggih? Nggih, terus niku. Kalau ada, ini seandainya saja, kalau ada di bulan Ramadan ini ada seorang bayi yang lahir, itu apakah juga perlu dizakati? Oh, iya. Kalau bayi lahir dan hidup menangi 1 Syawal, yaitu terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, maka dia wajib dizakati. Zakat fitrah takarannya sama dengan dewasa. Zakat fitrah itu semua sama, sugih ora sugih, bayi ora bayi, sama 3 kilo. Kalau menurut jumhur, menurut mayoritas 2,75, 2 kilo, 75. Kalau menurut Imam Hanafi 3,8. Sudahlah kita genapkan 3 kilo aja supaya mudah ngitungnya. Yang jelas itu wajib semua, miskin atau enggak miskin wajib zakat jika mampu. Kalau miskin betul-betul enggak mampu, tapi sekarang apa ya, wong miskin enggak iso di beras 3 kilo. Nanti dia diberi boleh lebih dari 3 kilo boleh, tapi dia harus mengeluarkan. Misalnya, wah gak duwe zakat, wis golek bagian sik. Untuk bagian terus dizakat nih, harus dizakatkan. Dan nanti boleh dikembalikan lagi. Tapi yang penting zakat fitrah itu terhadap semua yang mengaku Allah SWT Tuhannya dan Muhammad Rasulnya. Wajib ya, asal muslim berapapun umurnya wajib zakat fitrah, kaya atau miskin, kecuali miskin sekali. Tapi ketentuannya gini loh, kalau dia tidak punya harta yang cukup dimakan untuk hari ini, maka ya baru tidak wajib kalau tidak punya. Kalau punya ada, tapi kendaraan motor, omah ya buatan dihitung. Ini punya misalnya punya kambing 1 harus dijual tinggi zakat fitrah. Engko golek balen bisa untuk akeh. Sampun nggih. Ampun niki lebih 40. Maghribe 53. Pin Pak sama maghribe jam pinten? Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Bebas mumpung kepedok. Oh iya Pak Kus rawuh ini. Alhamdulillah Pak Kus ini jamaah Al-Qadar. Pak Sam ya jamaah Al-Qadar. Kalau sudah ya kita akhiri untuk kita bersama-sama menunggu datangnya maghrib tinggal 12 menit. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya, perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.